dari alat pengembang roti atau prover berbasis Internet of Things atau IoT. Pertama-tama, kita akan menghidupkan prover terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan mengatur suhunya di automatic thermocontroller di suhu 30 derajat. Maka prover akan on. Adapun penempatan sensornya bisa dilihat dia berada di tengah-tengah prover, mesin prover. Di sini adapun tampilan dari suhu dan kelembapannya bisa dilihat. Suhunya 27,9 Celcius dan kelembapannya 59%. Adapun tampilan dari aplikasi Arduino IoT Cloud bisa dilihat menampilkan suhu dan kelembapan dan juga grafik suhu dan kelembapannya. Kita juga bisa mengatur waktu yang diinginkan. Di sini ada 4 tombol, di mana tombol kuning untuk men-set. Apabila kita tekan 1 kali, dia akan men-set detik, ditekan 2 kali menit, dan ditekan 3 kali jam. Adapun tombol putih untuk menaikkan waktu pada timer, dan tombol berwarna merah untuk menurunkan. Adapun tombol biru untuk memulai perhitungan waktu. Apabila waktu telah selesai menghitung, timer telah selesai menghitung, maka buzzer akan menyala dan LED akan menyala. Dan ketika tombol biru ditekan, maka akan men-stop buzzer dan LED. Masa berbunyi LED-nya? Baik, di sini apabila sensor mendeteksi suhu di atas 36 derajat atau di bawah 25 derajat, maka buzzer akan berbunyi dan LED akan menyala secara bersamaan. Adapun komponen yang digunakan pada alat ini, yang pertama yaitu push button yang berfungsi untuk mengatur mode pengontrolan dan men-setting atau memulai timer. Yang kedua yaitu potentiometer yang berfungsi untuk mengatur sudut servo ketika dalam mode pengontrolan manual. LCD berfungsi untuk menampilkan hasil pembacaan sensor. PT100 yang berfungsi untuk mengatur suhu yang ada di dalam oven, dan servo berfungsi untuk mengatur keluaran gas yang masuk pada oven.
bagaimana cara kerja dari alat saya. Yang pertama itu ini adalah tampilan AVEVA atau yang lebih dikenal dengan HMI. Nah, cara aktifkannya yaitu dengan kita menekan tombol start. Nah, ketika saya menekan tombol start, kondisi PLC akan menyala. Kalian bisa lihat. Kemudian di sini juga warna dari tombol runnya kan warna hijau. Nah, apabila saya menekan tombol stop, maka akan berubah dan menjadi merah dan kondisi PLC akan mati seperti itu. Kemudian ini adalah plan 1. Plan kedua, kita bisa memakai faktor I/O. Nah, caranya itu kita tinggal menekan. Nah, apabila kita sudah menekan, kondisinya akan sama seperti tadi, akan menyala PLC-nya. Dan warna hijau, dan ini adalah lampu indikator, lampu alarm apabila PLC menyala. Nah, kemudian ketika saya menekan tombol stop, maka akan mati. Bisa lihat. Nah, yang kedua PLC B itu sama seperti PLC A cara kerjanya, cuman kita akan mengubah IP-nya. Setelah itu mereka akan saling terhubung dan cara kerjanya akan sama. Jadi nah, ini adalah kondisi kedua ketika saya menekan tombol start PLC 2, maka PLC yang kedua akan menyala. Nah, ketika saya menekan tombol stop, kondisi dari PLC akan mati. Yang plan kedua faktor I/O, kalian bisa lihat apabila saya menekan tombol start, akan lampu alarm akan menyala dan kondisi PLC akan menyala juga. Nah, ketika saya mematikan, PLC kedua akan mati juga. Kita lanjut di PLC yang ketiga, ketika saya menekan tombol start. Nah, posisinya di sini saya menekan tombol start dulu. Nah, ketika saya menekan tombol start, posisi dari PLC akan menyala. Ini kalian bisa lihat apabila menyala lampunya ini akan hijau. Nah, ketika saya menekan tombol stop akan mati PLC ketiga dan juga sama halnya dengan kondisi PLC fisiknya. Nah, yang plan kedua, ketika saya aktifkan dulu. Oke, saya sudah aktifkan. Nah, ketika saya sudah klik tombolnya, maka akan menyala dan lampunya akan menyala juga, sama halnya dengan PLC di sana. Oke, ketika saya matikan juga sama halnya seperti yang tadi, lampu akan mati dan juga lampu di PLC akan mati. Oke, apabila kita ingin melihat kondisi PLC saat kita cabut satu persatu, apakah ini kondisinya akan berubah atau sama saja? Kita bakal cabut dulu. Oke, kita tunggu responnya. Ini PLC A yang saya cabut. Nah, bila tercabut kondisinya akan merah. Kemudian kita mungkin kembali. Nah, kondisi yang dari A akan normal. Nah, kemudian yang B akan cabut. Tunggu responnya terlebih dahulu. Nah, akan merah. Ketika kita pasang kembali warna hijau. Nah, sama saja dengan yang ketiga. Oke, sudah dicabut dan tunggu reaksi dan responnya. Nah, akan berpositif juga. Bila kita masangnya kembali, nah, kondisi akan kembali normal. Lupa ketika kita mencabut tiga-tiganya di monitor, kita lihat. Oke. Nah, tiga-tiganya kan tidak terhubung otomatis. Ketika kita kembali pasang, apakah kondisinya akan kembali normal? Oke, sudah terpasang. Kembali normal. Oke, mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adnan Qadir dengan NIM 20SP500 akan mensimulasikan mengenai hasil kerja dari proyek tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Panel ATS AMF
berbasis PLC Helios Mobile. Demikianlah simulasi mengenai proyek tugas akhir saya. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaftar Amiruddin dengan NIM 20 SP487. Saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya yang berjudul Rencang Bangun Modul Pembelajaran DCS SCADA pada kasus Pick and Place XYZ berbasis PLC Siemens S7 1200 dengan HMI Linking Excel. Baik, saya akan menjelaskan tentang software-software apa saja yang digunakan pada tugas akhir saya. Yang pertama itu Factor.io, di mana Factor.io ini digunakan pada kasus Pick and Place, dan driver yang telah terhubung dengan Siemens S7 1200 ditandai dengan centang warna hijau. Kemudian kita ke software TIA Portal, di mana pada software ini telah diprogramkan dengan state diagram yang digunakan sesuai dengan logika pada program. Kemudian pada Excel ini kita menggunakan Human Machine Interface atau HMI. Software selanjutnya itu Keep Server, di mana pada software ini sebagai integrasi pada PLC Siemens dengan XL, ditandai dengan quality good. Baik, saya akan melanjutkan untuk pengenalan hardware-nya. Yang pertama, PLC Siemens S7 1200, di mana PLC ini sebagai pengendali switch, terminal colokan, dan komputer dan wireless yang digunakan ketika komputer berjarak jauh dengan PLC. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara kerja kasus Pick and Place pada Factor.io. Ini adalah tampilan pada Factor.io, di mana HMI sebagai pengganti panel. Ketika tombol start ditekan, maka lampu run menjadi 1, ditandai dengan lampu start pada panel menyala.
robot ini telah mengangkat 2 buah box. Kita dapat melihat pada jumlah box yang diambil pada HMI. Karena pada program tiap portal telah kita rancang untuk jumlah box yang diangkat yaitu 4, maka pada Factor.io ini telah mengisi 4 jumlah box, di mana pada HMI ini jumlah boxnya menjadi 0 karena telah diisi oleh 4. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari unit TA saya yang berjudul Rancang Bangun Modul Pembelajaran DCS SCADA untuk interkoneksi PLC multivendor pada kasus robot prediction system, di mana kita di sini memerlukan beberapa software atau aplikasi yang akan digunakan. Yang pertama itu ialah aplikasi TIA Portal. Aplikasi TIA Portal di sini ialah aplikasi yang digunakan untuk memprogram pada versi Siemens S7 1200, yang dimana di sini sebelum kita membuat program pada tiap portal ini, kita memerlukan logika untuk membuat program ini. Logikanya itu yang ada di sini seperti ini. Selanjutnya ialah aplikasi CX Programmer. Aplikasi CX Programmer di sini fungsi untuk membuat program. Pada aplikasi ini kita dapat membuat leader diagram untuk program pada PLC Omron tipe CP1L. Selanjutnya di sini ialah ada aplikasi atau software Virtual Plan Factor.io. Factor.io di sini ialah sebuah perangkat lunak atau aplikasi simulasi pabrik 3 dimensi yang digunakan untuk mempelajari teknologi otomasi. Selanjutnya ialah ada software atau aplikasi yang bernama Chip Server. Chip Server di sini adalah sebuah software atau aplikasi yang dirancang untuk mempermudah pengaturan komunikasi ke sistem kontrol melalui banyak driver atau perangkat dan komponen yang tersedia, di mana di sini ialah alat komunikasinya ialah PLC Siemens dan PLC Omron. Selanjutnya ialah aplikasi AVEVA InTouch HMI. AVEVA InTouch HMI di sini ialah sebuah sistem yang dapat mempertemukan manusia dengan teknologi mesin. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahan-bahan yang saya gunakan. Yang pertama di sini ada PLC Omron, PLC Siemens, switch, terminal colokan, wireless, dan modul IO trainer. Di sini PLC Omron dapat terkoneksi pada PLC Siemens. Kita harus mengganti RS232 ini menjadi Ethernet chip 41. Kemudian saya akan menjalankan Virtual Plan Factor.io pada kasus Validizer-nya. Di mana di sini tampilan panel pada Factor.io dalam keadaan stop. Di sini kita bisa menyalakannya pada Virtual Plan pada HMI, dan kita juga bisa menyalakan pada
modul IO Trainer, yang dimana modul IO Trainer ini terhubung pada PLC Omron. Apabila saya menekan start pada modul IO Trainer ini, lampu indikator pada APEVA Intus HMI menyala dan simulasi dari Virtual Plane Factor IO berjalan. Di sini tampilan pada HMI jumlah paletnya masih kosong dikarenakan belum ada palet yang selesai pada Virtual Plane Factor IO ini pada kasus palet teaser. Di sini dapat dilihat bahwa palet sudah ada yang jadi satu. Otomatis tampilan pada Virtual Plane Factor IO sudah berubah jumlah paletnya di sini berada satu. Virtual Plane di sini berhenti dikarenakan program dari tiap portal di sini hanya maksimal hanya 2 palet. Telah disetting hanya 2 palet dan tampilan dari HMI di sini 0 kembali. Untuk dapat berkomunikasi, kita perlu melakukan integrasi. Integrasinya di sini terhadap APEVA Intus HMI, yang dimana integrasinya ialah start Siemens sama dengan start Omron, stop Siemens sama dengan stop Omron, dan lampu Omron sama dengan lampu Siemens. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andik Rasul Amal, NIM 20SP459. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir saya, yaitu rancang bangun pembelajaran DCS SCADA pada kasus Automated Warehouse Store System berbasis interkoneksi PLC multivendor. Dan di sini saya memakai beberapa aplikasi, termasuk aplikasi CS Programmer untuk membuat program PLC Siemens, dan tiap portal untuk membuat program ke PLC Omron CP1L dan Factor IO untuk merancang dan menguji proses manufaktur secara virtual tanpa memerlukan akses ke pabrik fisik, ke server untuk mengkoneksikan berbagai perangkat industri dan perangkat lunak SCADA. Kegunaannya memonitor dan mengontrol sistem atau proses industri. Kemudian saya akan menunjukkan versi Omron dan versi Siemens terhubung satu sama lain, yaitu kita mengubah wireless 232 menjadi Ethernet Core 41. Dan saya akan mensimulasikan di aplikasi Factory IO. Dan saya memakai modul IO Trainer, dan saya akan menekan start. Otomatis warehouse-nya jalan dan data room-nya masih satu karena box keduanya belum jalan. Dan data room-nya berubah menjadi 2 karena box-nya akan jalan ke posisi kedua. Taruhnya menjadi 1 dan akan kembali ke tempat semula. Supaya Omron dan Siemens terhubung, kita memerlukan advanced text yang ini. Dan ini saya akhiri. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.